Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Farida akan mempresentasikan proses penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Logistik dan aplikasinya pada penyakit hipertensi untuk ibu hamil di RSUD Kota Mataram. Regresi logistik merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori, biasanya 0 dan 1. Jenis variabel independen berupa kategori inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda atau regresi linear lainnya. Analisis regresi merupakan salah satu metode analisis data dalam statistika yang sering kali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan regresi logistik biner. Regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Nah, salah satu pengaplikasian dari regresi logistik biner yaitu pada penyakit hipertensi, di mana hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Hipertensi dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderitanya, bahkan tanpa gejala sekalipun. Kerusakan pembuluh darah dan jantung terus berlanjut dan dapat dideteksi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti analisis regresi logistik dan aplikasinya pada penyakit hipertensi untuk ibu hamil di RSUD Kota Mataram. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana deskripsi jumlah kasus hipertensi pada ibu hamil di RSUD Kota Mataram. Yang kedua, faktor apa saja yang berpengaruh signifikansi terhadap hipertensi pada ibu hamil di RSUD Kota Mataram dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. Yang ketiga, bagaimana model untuk memprediksi terjadinya hipertensi pada ibu hamil di RSUD Kota Mataram menggunakan analisis regresi logistik biner. Tujuan penelitiannya, pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui deskripsi jumlah kasus hipertensi pada ibu hamil di RSUD Kota Mataram. Yang kedua, mengetahui faktor risiko apa saja yang berpengaruh signifikansi terhadap hipertensi pada ibu hamil di RSUD Kota Mataram dengan menggunakan regresi logistik biner. Yang ketiga, mendapatkan model regresi logistik pada data hipertensi yang terjadi di RSUD Kota Mataram. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Nah, bagi penulis atau saya, untuk menambah ilmu dan wawasan terhadap besarnya risiko hidup mati pasien menggunakan model regresi logistik. Nah, bagi para pembaca, penelitian ini menjadi salah satu sumber pustaka untuk penelitian berikutnya dan menambah pengetahuan tentang aplikasi regresi logistik terhadap penyakit hipertensi pada ibu hamil. Selanjutnya adalah batasan masalah. Data yang saya ambil itu adalah data sekunder, yaitu pasien ibu hamil yang mengalami hipertensi yang tercatat di rekam medis RSUD Kota Mataram periode Januari sampai dengan Desember 2020. Bab selanjutnya adalah tentang landasan teori. Yang pertama adalah analisis regresi. Menurut Gurjarty, analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Variabel yang diterangkan selanjutnya disebut sebagai variabel respon. Sedangkan variabel yang menerangkan biasa disebut dengan variabel bebas. Analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu analisis linear sederhana dan analisis linear berganda. Selanjutnya yaitu regresi logistik. Metode regresi logistik adalah salah satu model yang menduga hubungan antara perubahan respon kategori dengan satu atau lebih sebuah prediktor. Apabila kategori respon berupa biner, maka dinamakan regresi logistik biner. Fungsi yang digunakan adalah logit dengan dikit dari Vx adalah Gx sama dengan ln Vx per 1 min Vx. Selanjutnya adalah regresi logistik biner. Regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon Y yang bersifat biner atau dikotomus dengan beberapa variabel prediktor atau X.
Model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon dengan beberapa variabel prediktor. Dengan variabel respon berupa data kualitatif diktomo yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Selanjutnya adalah estimasi parameter. Metode maksimum likelihood estimasi atau MLE dapat digunakan untuk mengestimasi parameter regresi logistik. Menurut Homso dan Nemeso, bahwa metode MLE digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter dalam regresi logistik yang pada dasarnya metode tersebut memberikan nilai estimasi beta dengan memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Selanjutnya adalah uji simultan. Untuk mengetahui signifikansi parameter beta terhadap variabel dependennya secara keseluruhan menggunakan uji simultan. Menurut Homsa dan Lemeso, pengujian parameter model dengan cara serentak dapat menggunakan uji rasio likelihood test dengan statistik uji G yang dapat digunakan untuk menguji peranan variabel independen dalam model secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu uji parsial. Asuransi berjangka adalah asuransi jiwa pengujian parameter secara parsial atau individu menggunakan uji Watt. Hasil pengujian secara parsial dapat menunjukkan apakah suatu variabel independen atau prediktor layak untuk masuk ke dalam model atau tidak. Hipertensi pada ibu hamil. Hipertensi menyebabkan gangguan sekitar 5-10% dari seluruh kehamilan dan dapat menjadi satu komplikasi yang mematikan, yaitu pendarahan yang infeksi yang berkontribusi besar terhadap morbiditas dan angka kematian ibu. Dengan hipertensi, sindrom preeklamsia baik sendiri atau yang berasal dari hipertensi kronis adalah yang paling berbahaya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang aplikasi analisis regresi logistik yang mengangkat tentang kasus hipertensi. Yaitu pertama adalah Vela Romenda pada tahun 2016 yang dalam penelitiannya yang berjudul Perbandingan Klasifikasi Penyakit Hipertensi menggunakan Regresi Logistik Biner dan Algoritma C4.5. Dari uji beda proporsi dihasilkan bahwa ada perbedaan signifikansi antara kedua metode sehingga dapat dikatakan bahwa regresi logistik biner lebih baik dibandingkan algoritma C4.5. Nah, yang kedua adalah Zainita Asmi Aulia pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Pemodelan kasus stroke berdasarkan jenisnya menggunakan analisis regresi logistik biner di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stroke iskemik pada analisis regresi logistik biner adalah jenis kelamin, usia, dan status hipertensi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Terkait lokasi, peneliti akan mengambil data di RSUD Kota Mataram serta beberapa referensi lainnya. Terkait penelitian, penulis akan melakukan penelitian selama 2 bulan dari 10 Januari sampai dengan 10 Maret 2022. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pertama-tama, kita memulai untuk mengumpulkan data, terus kita uji kesesuaian model, setelah itu uji signifikansi model, nah setelah itu uji tiap-tiap parameter, terus kita interpretasi parameter. Setelah itu, model regresi logistik biner dari data indeks hipertensi pada ibu hamil, setelah itu uji signifikansi variabel yang berpengaruh. Setelah itu adalah deskripsi jumlah kasus hipertensi pada ibu hamil. Setelah itu, jadilah kita mencari model terbaik dari kasus hipertensi tersebut. Analisis data. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan di mana penulis mengumpulkan atau mengambil data yang diperlukan untuk dianalisis dengan menggunakan analisis regresi logistik biner untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi pada ibu hamil. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data ibu hamil di Kota Mataram. Sampel dalam penelitian ini adalah data pasien terdata sebagai ibu hamil di RSUD Kota Mataram. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik stratified sampling, di mana stratified sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan membuat strata atau tingkatan atau kelas di dalam populasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada hipertensi, jarak kehamilan, umur ibu, usia kehamilan, pendidikan, serta tekanan darah sistolik. Prosedur kerjanya yang pertama adalah
Analisis deskriptif untuk masing-masing variabel. Kedua, pemilihan model analisis regresi logistik terbaik. Adapun langkah-langkah untuk memilih model analisis regresi logistik terbaik adalah yang pertama adalah kita uji kelayakan model regresi logistik dengan analisis perubahan satu dan analisis dengan perubahan banyak. Yang kedua adalah merumuskan taksir model logit. Yang ketiga adalah menentukan model regresi logistik terbaik. Yang keempat adalah menginterpretasikan model logistik terbaik. Terakhir adalah menentukan faktor-faktor mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Jadwal penelitian yang pertama adalah penyusunan proposal pada bulan ke-1 dan ke-2. Selanjutnya adalah penyusunan instrumen penelitian pada bulan ke-1 dan ke-2 juga. Penelitian pendahuluan pada bulan ke-2, penelitian utama atau pengumpulan data pada bulan ke-3 dan ke-4, analisis data pada bulan ke-5 dan ke-6, dan penulisan draft skripsi pada bulan ke-5, ke-6, dan ke-7. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.